Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Keluarga Miss Now. Kali ini karena sudah warna merah-merah, warna Valentine atau warna Imlek nih, Bah. Nah, timnas Indonesia Oh iya. yang udah lama nggak bertanding. Nah, jadi kali ini kita mau bahas tentang love language atau apa ya istilahnya ya? Bahasa Indonesia aja lah. Apa bahasa Indonesia ya? Bahasa cinta deh gitu. Iya. Jadi aku akan minta Pak Misno untuk isi quiz. Isi quiz ini diambil dari 1%.net. Mereka juga punya YouTube channelnya. Jadi Nanti di tag 1%.net. ya, jadi thank you udah menyediakan kuis ini. Karena sebagai pasangan yang menikah itu bukan hanya soal cinta, tapi soal duit lah. Ya iyalah. penting sih. Ya, kalau ada duit, KUA aja bayar. Oke, ini aku akan coba, Pak Misno akan isi kuisnya. Aku tuh akan set dulu di handphone ya. Jadi nanti tampilannya ada 2 layar. Jadi ini hari ke berapa puasa ya di? Oh iya, selamat berpuasa. Hari ke ini hampir seminggu. Iya, berarti harus segera diupload ya. Maksudnya ini Ya keburu nanti takut-takut udah nggak puasa baru diupload. Ya Allah. Nah, ini kalimat intimidatif kepada produser. Nah, itu mungkin cara dia bilang I love you ke aku. Tapi apakah benar? Oke. Nah, kita mulai. Oke. Aku merasa lebih dicintai ketika pilih yang mana? Seseorang yang ku cinta mengirimkan pesan tanpa sebab khusus. Aku meluk orang yang ku cintai. Aku meluk orang yang ku cintai. Aku merasa lebih dicintai ketika menghabiskan waktu berdua saja. Pasanganku membantu menyelesaikan masalahku. Pasanganku membantu menyelesaikan masalahku. Lagi. Aku merasa dicintai ketika pasangan memberikan hadiah kecil. Aku dapat menghabiskan waktu dengan pasangan tanpa diganggu apapun. Yang kedua, aku dapat itu. Aku merasa lebih dicintai ketika pasangan melakukan sesuatu tiba-tiba untuk membantuku. Kedua, aku bisa menyentuh pasanganku dengan nyaman. Ya kedua lah, biar nyaman. Aku merasa lebih dicintai ketika 1. Pasangan memberikan hadiah kejutan. 2. Pasangan merangkulku di publik. Kejutan lah, di publik nggak usah mesra-mesra. Aku merasa lebih dicintai ketika aku berada dekat pasangan, tidak melakukan apapun. Aku bisa dengan nyaman berpegangan tangan atau merangkul pasangan. Yang mana kamu? Aku berada dekat pasangan tanpa melakukan apapun. Kegiloran. Aku merasa lebih dicintai ketika aku menerima hadiah atau aku mendengar orang lain. Aku mendengar dari orang lain bahwa pasangan mencintaiku. Hadiah lah, orang lain biarin aja, orang lain capek. Lagi, aku merasa lebih dicintai ketika aku duduk berdekatan dengan pasangan. Aku dipuji secara tiba-tiba. Dipuji secara tiba-tiba. Jarang. Allah. Aku merasa lebih dicintai ketika dapat kesempatan untuk jalan-jalan dengan pasangan secara tiba-tiba mendapatkan hadiah kecil. Jalan-jalan lah. Oke deh, kemana? Malaysia. I love Malaysia anymore. Aku merasa lebih dicintai ketika pasangan membantuku mengerjakan tugas. Pasangan mengatakan dia bangga padaku. Mengerjakan tugas lah. Oke, aku merasa lebih dicintai. Pasangan secara suportif mendukung. Atau 2, merasa terhubung dengan pasangan lewat pelukan. Suportif lah. Oke. Banyak ya ini. Sebentar dong. Oke. Aku merasa lebih dicintai ketika pasangan benar-benar membantuku sesuai dengan janjinya. Aku mendapatkan pujian dari pasangan. Membantuku sesuai janjinya. Oke. Termasuk janji saya untuk membantu mengedit video Pak Misno edisi khusus. Jadi khusus tanggal 13 Mei Dan pas tanpa lebaran, honor. pas ulang tahun saya. Tanpa gratis. Berdasarkan permintaan Pak itu Misno. bagian dari honor itu lebih berharga daripada sekeping ada. uang dan Oke. setebal berlian. Apa itu? Aku merasa lebih dicintai ketika pasangan memberikan sesuatu yang menunjukkan kerinduan bisa berada di sekitar pasangan. Kerinduan. Oke. Apalagi punggungku dipijat oleh pasangan bereaksi positif ke pencapaian aku. Pasangan bereaksi positif ke pencapaian aku. Oke. Karena aku yang mijet dia, dia mijet aku. Aku merasa lebih dicintai ketika pasangan menggantikanku melakukan hal yang tidak aku sukai. Aku dekat secara fisik ke pasangan. Aku dekat sama fisik pasangan karena aku tidak bisa hidup LDR. Oke, ini berasa miring nggak sih? Yaudah kalau miring ya udahlah biarin. Ya nonton sambil miring. Aku merasa lebih dicintai ketika pasanganku memiliki ketertarikan yang sama, pasanganku bekerja dalam proyek yang sama. Ketertarikan yang sama. Gimana ya kalau kita satu proyek yang sama ya, Bah?
Kayaknya nggak bisa deh. Kalau sejauh ini sih belum bisa karena kita sangat beda dunia. Iya. Satu alur tapi beda dunia. Alurnya Iya, kan iya. sama komunikasi. Tapi Objeknya itu sangat berbeda. Tapi untuk satu project kayaknya belum deh. Mungkin satu bahtera rumah tangga aja kali ya. Iya. Aku merasa lebih dicintai ketika pasangan memberikan hadiah yang bagus dan menarik. 2, penampilanku dipuji pasangan. Hadiah yang menarik. Aku merasa lebih dicintai. Pasangan meluangkan waktu untuk mendengarkan perasaanku. Pasangan mengerjakan pekerjaan rumahku untukku. Perasaanku ya. Kok perasaanku aja yang benar? Iya itu. Aku merasa Aku lebih- nggak terlalu ngerti Iya, Abah bentar doang ikut yang tadi doang ya oke. Ya kan? Isti. Aku merasa lebih dicintai ketika aku bisa nyaman bersentuhan dengan pasangan di publik. Pasangan melakukan sesuatu yang spesial. spesial. Pokoknya urusan publik saya mah nggak pengen kelihatan mesra biasa Nah, aja. ini aku merasa lebih dicintai ketika aku mendapatkan hadiah barang yang sulit ditemukan atau pasangan tidak mengecek smartphone di saat kencan. Sebenarnya gue pengen yang smartphone karena gue sebenarnya yang pertama yang ditemukan barang-barang yang sulit ditemukan. Misalnya saya pengen apa gitu. Kalau HP semua password isi saya tahu. Oke. Sampai ke ATM Bank. Ya. Pasangan berusaha keras untuk melakukan pekerjaan yang merepotkanku. Aku menunggu liburan karena pasanganku mungkin akan memberikanku sesuatu. Liburan deh. Karena mungkin aku akan kasih kamu sesuatu gitu. Ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Hasilnya. Wow, quality Maksudnya time. apa nih? Kamu paling merasa dicintai ketika menghabiskan waktu bersama. Benar, kamu kan nggak suka LDR. Satu LDR nggak suka. Kedua itu saya dari SMP lulus saya sudah menjadi anak kos-kosan. Oke. Nggak punya ruang private, jadi kosan jadi kebetulan saya itu kalau ngekos bukan tipe orang yang pintu tertutup ya, pintunya terbuka jadi bisa tidur di situ. Semua teman-teman pernah kamu. kehilangan duit beberapa dolar juga pernah, tapi bagi gue itu bagian dari ya gue tetap terbuka, kamar gue bisa terbuka, bisa tidur gitu. Jadi ketika saya punya rumah ya sangat private gitu. Ya memang pintu saya lebih banyak terbuka, cuma saya senang bisa ngapa-ngapain di rumah saya sendiri, ada pasangannya gitu. Walaupun profesi saya sebelumnya adalah jurnalis. Kenapa saya bilang sebelum jurnalis? Karena saya sekarang menjadi content creator, saya nggak terlalu nyaman lagi disebut jurnalis gitu. Katanya suka traveling atau apa, tapi saya nggak orang yang nggak suka kayak gitu. Sebenarnya saya orang rumahan. Iya. Benar. Jadi kamu tuh paling merasa dicintai ketika menghabiskan waktu bersama. Kamu cenderung berpikir bahwa cinta tumbuh dari aktivitas bersama dan terlebih di hal yang kamu dan pasangan sama-sama senangi. Kamu pun senang menghabiskan waktu berdekatan dengan pasangan dan mungkin bukan melakukan hal-hal yang spesial. Duduk bersama di taman sambil bercerita pun sudah menjadi ide kencan yang baik untukmu. Namun untukmu LDR mungkin bukan sebuah pilihan dan memiliki partner yang cukup sibuk yang tidak bisa fokus untuk kualitas waktu kalian berdua membuatmu merasa tidak diperhatikan. Tapi bener banget. Tapi gini, ketika sekarang kan pandemi tuh dari 2020 pandemi, terus orang di rumah bosan segala macam, orang kerja di rumah terus bosan. Menurut saya sih, kalau saya sih terus terang ya, mau 5 tahun full kerja di rumah juga nggak masalah gitu. Tapi kalau kita bosan ya kita keluar lah, pasti kita punya teman lah, teman-teman cowok saya gitu. Misalnya saya punya teman, nanti tulis sini ya, di Warkop Joyo namanya, Mas Ulil namanya, itu punya Warkop Joyo. Di situ ngopi gratis, ngopi hitam gitu gratis gitu. Gue suka ke situ, di situ sharing segala macam. Tapi artinya ya suka di rumah, iya, tapi saya tetap punya kehidupan sosial, punya teman yang berbagi. Pokoknya intinya gini lah, hidup nggak usah banyak mengeluh lah, hidup nggak usah banyak komplain lah, gitu sih. Kalau Jadi lewat kayak begini nih sebenarnya ada 5 hal yang orang tuh merasa dicintai kalau apa. Nah aku udah isi kuisnya duluan gitu. Oke. Kamu nggak nanya aku apa? Nggak penting juga gitu ya. Misalnya satu pesan yang jadi ada omongan kecil yang berefek besar. Ada orang misalnya kita temenan gitu ya, terus kamu datang ke aku, kamu kerja di mana? Kerja di tos serba A gitu. Bayaran berapa? Cuma 1,5 juta nih. Kamu kerjanya udah berapa lama? 5 tahun. Kamu tuh 5 tahun gak dihargai 1,5 juta ya. Padahal kita hidupnya di daerah ya, bukan di Jakarta, daerah yang gaji 1 juta aja sudah cukup gitu misalnya. Terus
kamu protes dong ke bos kamu, gaji segitu kerja masa kerja bla bla. Terus akhirnya saya protes, terus saya akhirnya dikasih SP, terus apa nggak nyaman, terus keluar, terus akhirnya nggak punya pekerjaan. Nah maksud saya kalimat-kalimat kecil itu yang harus dibikin. Terus kalimat orang lain. Terus misalnya ada satu lagi nih lebih spesifik, misalnya kamu ibu-ibu biasanya ya punya arisan, gelar arisan gitu, terus gelar arisan terus di rumah, terus anakmu berapa deh? Anakku 3 gitu. Oh rumahmu, ini rumahmu? Iya. Anak 3 rumahnya segini, mana cukup kan sempit ini. Terus kamu pulang merajuk, suamimu pulang kerja merajuk, terus kok merajuk tiba-tiba kenapa bla bla, minta rumah bla bla bla, terus akhirnya timbul pertengkaran, efeknya bla 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 lah kita. Maksud saya nggak perlu orang lain itu boleh memberi saran, boleh memberi masukan, tapi veto pertimbangan tetap keluarga lah. Kita harus ngobrolin berdua. Kalau belum punya anak ya kita ngobrolin berdua gitu. Nggak perlu memikirkan orang lain lah, intinya kayak gitu. Orang lain itu ya hanya prioritas kesekian lah gitu. Ya, dan penting menurut saya keluarga. bahasanya bukan prioritas ya. Orang lain aja. Orang lain punya pendapat, kita punya pendapat. Bahkan kita sebagai suami istri itu kan kepalanya udah beda tuh. Itu juga harus dihargai juga gitu sih. Setiap manusia punya kemerdekaan. Kata seringnya. Individu merdeka. Oke, yang pasti jaga kesehatan, sering menabung gitu. Rajin cuci tangan lah sekarang. Ya itu prokes ya. Iya, prokes. Ya udahlah. Ya. Seru-seruan aja deh. Oke. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat berpuasa. Cayu.